Iya karena sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Qala siapa nanti hada wa inna qur'al bayani wa ghar badi wal ma'ani. Hadza ifham ai ifham artinya memahamilah kamu hadza kepada ini perkara. Wa inna qur'al bayani hale sesungguhnya masalah ilmu bayan yang diserupakan mutiara. Hale sesungguhnya masalah ilmu bayan yang diserupakan mutiara. Wa hural badi dan masalah ilmu badik yang diserupakan cahaya yang bersinar atau yang merupakan cahaya. Wa hural badani dan masalah badik yang bersinar yang diserupakan dengan cahaya. Wal ma'ani dan ilmu bangsa mana. Tiga ilmu itu tahdi. Itu akan menunjukkan apa hurul bayan ilahirihi. Tiga ilmu ila mawaridin terhadap beberapa makna yang nyampe di hati. Ila mawaridin kepada beberapa makna yang nyampe di hati. Syarifatin yang mulia. Wanubdatin dan sebagian makna. Badi'atin yang indah. Latifatin yang halus. Min ilmi asrar lisan dari ilmu rahasianya bahasa. Dari ilmu rahasianya bahasa. Al-Arabi yang bangsa Arab. Wadar kima dan akan menemukan perkara. Khusus yang ditentukan apa asrar bihi dengan ma min ujudin rupanya dari keheranan. Liannahu karena semuanya tiga ilmu bayan, badik, dan ma'ani. Ilmu bayan, dan badik. Liannahu karena semuanya tiga ilmu karluh itu seperti roh dan i'rabi terhadap kalimat yang mu'rab. Wa huwa adapun ya ilmu bayan ilahirihi tiga ilmu tadi. Li ilmin nahwi terhadap ilmu nahwu kalubabi itu sebagaimana isinya atau intisarinya. Itu sebagaimana intisarinya. Dari sangatnya penting kita belajar balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badik. Ini kita akan menemukan pada makna-makna yang sangat indah. Sehingga kita akan menjadi heran. Kita akan diberitahu oleh Allah tentang makna-makna yang latifah, yang halus tentang rahasia-rahasianya Al-Quran, memahami bahasa Arab yaitu Al-Quran. Karena di sini dipampangkan seperti roh. Bagi kalimah yang mu'rab, i'rab itu adalah roh. Kapan orang itu tidak tahu cara mengi'rab kalimah, berarti ya tidak bisa nahwu sorof. Karena perubahan-perubahan di akhir kalimah itu kan butuh i'rab. Makanya ruhnya dalam belajar nahwu ya belajar kitab atau Quran itu ya kita harus tahu i'rab. Bisa dibaca dan, tun atau semuanya
tentang nahwu lah, tentang perubahan-perubahan di akhir kalimat. Ketika kemasukan amil jazm, nasab dan lain-lain itu. Dan bagi ilmu nahwu itu seperti isinya. Ya, seperti isinya. Karena nahwu nanti urusannya adalah ada tarkib. Ya, kita membuat tarkib itu bagaimana? Sangat sulit sebetulnya. Makanya ketika orang paham dengan ilmu agama, terutama ilmu nahwu sarf, ilal i'rab, ini hebat. Ini hebat. Ujub, kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena kita harus memahami betul semuanya, dari kalimah, dari susunannya kalimah, dari maknanya, dari bayannya, penjelasan, dari keindahannya. Makanya hebat, orang alim ini Masya Allah, pilihan Allah. Nah, karena anda menjadi orang alim, ya kamu sekarang sudah pilihan Allah. Ya kari nambah aja ya, nambah aja, nambah kealimannya. Kamu tuh di pondok ini sudah pilihan Allah. Aku lu berkata siapa? Saya lafdu hadza, adapun lafaz hadza khobarun itu khobar mubtada'in terhadap mubtada' mahdhufin yang dibuang. Ini kan urusan nahwu. Kalau kita tidak tahu nahwu kan gimana kita memahami hadza, adapun ini kan gitu kan. Terus padahal kita tidak tahu nahwu langsung belajar bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kan dengan menyebut asma Allah. Dan moro-moro kok dengan ini kan ada maf'ul, fi'il fa'ilnya di mana? Kalau Anda paham nahwu kan bingung. Moro-moro kok ada perkara yang dikerjakan. Al-amru artinya adapun perkara, hadza itu seperti ini yang telah disebut oleh Nadim. Hadza itu sebagaimana madzukira Nadim. Au mubtada'un, atau menjadi mubtada' boleh. Ya wal khobar, adapun khobar mahdhufun itu dibuang. Khobarnya dibuang. Hadza artinya adapun yang perkara, kama dzukira itu sebagaimana yang telah disebut apa ma. Jadi nahwu itu sebetulnya itu kan cowok-cowokan ya, bisa dibuat begini dan begitu. Yang penting paham, yang penting tahu caranya membuat. Ya bisa hadza aifam hadza atau hadza kama dzukira. Sebagaimana lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz ya alhamdulillahirabbil alamin itu diawali dengan bahasa apa itu? Ayo pahamannya gini, alhamdulillahirabbil alamin. Kamu tuh moro-moro baca alhamdulillah, saya nyuruh siapa? Itu kan ada kata-kata yang disimpan di dalam ayat itu. Mat Muhammad kul, kan ada bahasa gitu kan, kul alhamdulillahirabbil alamin. Bukan kok moro-moro langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada yang nyuruh, tidak ada apa, moro-moro bilang alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad itu diperintah Allah, kul mat Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mendapatkan nikmat, syukur kepada Allah, bilang alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anda paham kan, apa mau cari ya, siapa nyuruh? Ibadah rumah coba. Padahal alhamdulillahirabbil alamin itu Nabi Muhammad diperintah oleh Allah. Ai hadza kama dzukira. Wa huwa adapun hadza lil intiqali itu karena faidah berpindah min kalamin dari satu kata ila akhara kepada kata-kata yang lain. Wa yusama dan disebut apa hadza al-iqtidab itu adalah al-iqtidaba kepada bada' al-iqtidab, pindah bahasa, pindah kata, hadza ifam hadza. Li'adamil mulaimati, karena tidak adanya pepantesan. Tidak adanya pepantesan bainal muntakil, di antara makna yang ditinggalkan apa anhu al wal muntakil iwal muntakil ilaih, dan makna yang dipindahi apa ilaih terhadap al. La fa'inganat, maka jika ada apal munasabah itu apa ya kepantesan, ada munasabah
pindahnya kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ini kan ada munasabah, ada tidak munasabah. Nah, hada ini adalah suatu batik iktidok, kata-kata yang bisa memindah karena tidak ada intisabnya antara kata-kata yang pertama, bahasan-bahasan kemari-kemari loh dengan yang sekarang ini. Makanya pakai hada. La wa ingkanat maka jika ada pemunasabah atau ada kepantesan sumia maka dikatakan apa badek takhaluson kepada memurnikan. Kama sebenarnya keterangan ya yang akan datang apa kalam pembahasan ala dzalik kata sebelah ya badek takhalus dan badek iktidok. Fi fanil badek dalam fan badek. Insya'a jika menghendaki siapa Allah Ta'ala hal maulud siapa Allah. Lawal wawa adapun wawu fi wa inna di dalam lafadz wa inna wawul hali itu menjadi wawul hal. Makanya saya tadi memberi mana wa inna turarul bayan hale dan hale sesungguhnya wawul hal. Wa turarul bayan adapun lafadz turarul bayan. Arada itu menghendaki siapa nanti biha dengan turarul bayan menghendaki masa ila ilmu bayan kepada masalah ilmu bayan. Al-ma'ni yang dikehendaki bihi dengan itulah bayan idrakul masail apa menemukan beberapa masalah ala sabil isti'arati atas jalan majas isti'arah al-musarrohati yang musarrohah majas isti'arah musarrohah. Karena nanti di bawah banyak majas, ada majas takhyiliyah, ada majas musarroha, ada majas isti'aroh, ada majas mursal dan lain-lain. Wa hurarul batik adapun hurul batik wal ma'ani dan ma'ani kadzalika itu sebagaimana turarul bayan. Nadron karena melihat lil asli terhadap mana yang asal fi ma'nal hurrati dalam maknanya bersinar. Waya tamilu dan serupa apa yakun apa semuanya akan ada al-muradu apa yang dikehendaki bil bayani dengan bayan wataliyaihi dan dua yang mendekati bayan yaitu ma'ani dan badek. Wataliyaihi itu ya al-masail itu adalah beberapa masalah. Falidhafatu maka adapun penyandaran min kubailil lujainil ma itu dari macamnya penyandaran lujainil ma air yang seperti cor-coran, air yang seperti cor-coran. Cor-coran apa? Cor-coran mutiara. Asalnya kan al-ma'u kalujen. Wa saya tidak akan datang apa tahkum ana ilmi apa detailnya makna ilmu fi awal fan di dalam awalnya fan. Ya al-awali yang pertama. Wa tahdi adapun lafaz tahdi yaitu selalu itu menyampaikan apa tahdi, menyampaikan apa tahdi. Wal muradu adapun yang dikehendaki jamu mauridin itu jamal lafaz maurid. Muradan hal dikehendaki dengan maurid apal makna apa makna. Semia dikehendaki dinamai apa makna bidzalika dengan itulah maurid. Liwurudil afkar karena sampainya beberapa pemikiran aliatas makna. Jadi tujuan kehendak, jadi makna itu dinamai juga mawarid, sesuatu yang sampai menyampaikan. Karena makna itu adalah hasil dari suatu pemikiran. Kita bisa berbuat begini, bisa berbuat begitu, maknanya begini, makna begitu itu kan hasil pemikiran.
pemikiran kan, hasil pemikiran. Sehingga ketika kita maknain begini dan begitu, itu akan menyampaikan satu tujuan. Makanya disebut dengan juga mawarid. Liwurudil afkar, karena sampainya beberapa pikiran ala atas makna, itastafia, supaya merasa segar apa afkar min dumail jahli, dari bodoh yang diserupakan orang yang dahaga, dari bodoh yang diserupakan orang yang dahaga. Kal mawaridi, seperti ya rekreasi, al mahsusi, yang dilihat atau yang dirasa, asyafi, yang menyembuhkan apa mahsus, min hararatil kabdi, dari panasnya hati, dari panasnya hati. Itu begitu ya. Jadi maksudnya begini nih, kalau saya paham begini, orang itu kalau pusing pikiran maka harus nyari mawarid, solusi kan gitu ya. Mohon pelengen, cari solusinya apa sih gawe pelengen. Mun tadi pese pelengen lakon tadi pese kudu lako, mun tak nemu lako nyari utangan biar hilang masalahnya. Tapi kalau urusan hati sing posang, hati gundah gulana, jane kamar melolo dan sumpah, maka jalan jalan-jalan plesir-plesiran itu bisa mengobati ate sumpah. Maka jangan kebalik, kamu pusing pikiran karena hafal, kemudian kamu keluyuran, hujan taron sekaron tak hafal sekali. Pusing pikiran itu karena ada masalah, maka cari solusi. Kalau tidak hafal ya harus menghafalkan. Pusing mak, keluyuran, jangan kesetanan itu. Ya, dibunuh tak pernah. Nah, anak yang pusing itu rutin, pikiran pelengen tak pernah lah ya, rutin gelut. Ya tak pernah dibunuh mulai lah. Cari solusinya arah apa mah pelengen, arah apa mata kerasan. Tapi kalau urusan hati yang bingung, ya ada masalah apa lah ya, urusan ateh, anak muda urusan apa, urusan ateh ya paling kayak gitulah ya, kosong kayak gitu. Ya plesir lah, jalan-jalan, maling ngilangin wal mawarid, adapun mawarid isti'aratun, itu macam isti'arah musarrahatun. Isti'arah musarrahah. Wa nubatin, ada lafadz nubat, jamu nubtatin, itu jamaknya lafadz nubtatin. Muradan hal dikendaki dengan itulah nubtah. Ba'dul makna, apa sebagian makna. Wa batiyatun, ada lafadz batiyah bimakna hasanatun, dengan makna hasanah. Walatifatun, adapun man latifat dakikotun tu halus. Wa min, adapun lafat min tab'idiyatun, tu adalah min tab'id, min yang untuk membagi. Wa ilmu lisani, adapun ilmu lisan al Arab, yang bangsa Arab, ya ilmu lughati, itu ilmu bahasa Arab atau ilmu sastra. Lawa asraru, adapun ya rahasia-rahasianya makna atau ilmu lisan Arabi, ya daqaikuhu, itu halusnya atau lembutnya ilmu lisan al-Arabi. Wadaraka, ada pelafat daraka bimana idrok, itu dengan mana idrok, matufun yang diatofkan ala mawaridin, atas lafat mawarid. Wa mada lafat ma waqiatun, itu jatuh alal ma'ani, atas ilmu ma'ani ad-daqiqati, yang halus, alati, yang khusus, yang dikhususkan, biha, dengan itulah ya ad-daqiqah al-lisanul Arabi, apa lisan yang bangsa Arab.
karena sulit ya, bahasa apa saja itu suruh menyamai fasihnya dan segalanya lah mengalai bahasa Arab itu sangat sulit, sangat sulit. Sehingga bahasa-bahasa Arab terkadang banyak diadopsi menjadi bahasa-bahasa kita sehari-hari. Memang Allah itu kenapa kok Quran diciptakan dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu pancen bahasa yang paling sastra di antara bahasa-bahasa yang lain. Lawamin ajabin, adapun lafaz min ajabin bayan untuk menjelaskan laha terhadap itulah ya ma'anin dakikoh. Walau juga ada lafaz ujub bi manal ajib itu dengan makna yang mengherankan. Aimatnya perkara ta'ajabu yang dibilang-bilang mengherankan apa minhu dari ma. Lilatofatihi karena halusnya ma atau karena lembutnya ma. Jadi hanya orang tertentu ya ketika membaca Quran itu bisa menemukan makna halus, makna latifah, sehingga dia memahami betul makna itu, kemudian hatinya itu merasa senang, merasa bahagia karena tahu persis apa yang dimaksud. Sekalipun tidak persis secara lah ya, makna latifah Quran sing persis dia hanya Rasulullah yang tahu lah, Rasulullah yang tahu. Makanya penafsiran terkadang beda karena cara memandang atau memberi makna atau sudut pandangnya pentafsir Quran itu juga tidak sama. Tapi dia berusaha untuk istihad semaksimal mungkin untuk mencari makna-makna halusnya Al-Quran. Wa qalu li annahu, adapun daunnya nadim li anna wa ilmu Quran yang telah disebut milisan minal bayani dari ilmu bayan, wa taliyahi dan dua ilmu yang mendekati bayan. Wa muradu adapun yang digandaki nanti bil i'rabi dengan i'rab al mu'rab itu kalimah mu'rab. Wa lubab adapun lubab kullu syai'in wa lubab kullu syai'in, adapun intisarinya tiap-tiap sesuatu atau isinya tiap-tiap sesuatu ya khalis itu adalah isinya atau patisarinya. Khalisu itu adalah patisarinya kullu syai'. Wa ma'na qani hadzal funun tadil lubabu kullu syai' atenah tiap-tiap sesuatu, hatinya tiap-tiap sesuatu ya isinya. Contoh seperti orang ya, orang ini ketemu orang itu baik, orang itu tidak baik, orang itu sifatnya begini, orang itu sifatnya begitu. Itu kan merupakan menunjukkan isi hati, lubab ya hatinya. Lah dimaksud hati dari situ isi hatinya ya intisarinya berarti ya memang karakternya dia ya kayak gitu, karakternya, isinya ya sudah. Mungkin gini ya, contoh rokok gudang garam itu nyaman ya jangan, nyaman ya, nggak boleh pas beda kopi nah tahu cadang garam lah benjimbun lah nyaman. Senyaman itu rokoknya atau rasanya? Kalau isinya rokok apa? Gulungan kan bako kan? Senyaman bako, nah apa rasanya? Kan rasanya inti sarinya ya racikannya tuh sing nyaman ya mun bako pada bako lah ya karing bako juga bako apa tapi yang godang garam kadang melih bako ya selalu ya campur semapan campur seju
coba kemudian diracik menjadi rasanya nyaman. Kalau isinya rokok ya baku. Tapi yang dimaksud dengan lubab di sini adalah tentang kenyamanan. Terus kalau isap rokok dan garam, ikhlas ya, ridho ya, nyaman lah. Coba pas rokok sila kadang mau nyerku iki. Duh, takut kerang, takut derma ya, takut terserna, takut derma, takut batuk ya. Tapi dan garam kok jangan pola merasa nikmat ya, nyaman. Tukholisu. Itu rasanya. Wa makna qali hadil funun. Ya pada neban mandi bini lah. Senyaman apa? Masa oring ya enggak. Ya rasanya yang muncul dari yang timbul dari orangnya, dari bini orang bini lah pak. Pada seratin secoba yang pada lah ya. Pada lah, tak ada pas modelnya beda, nggak ada sama saja dia sama. Tapi kan nanti kan dari rasanya itu yang menjadi beda. Dari apanya berarti? Ya dari anehnya sendiri lah ya. Caranya sendiri. Wa mana qali hadil funun, adapun mana inilah beberapa fan. Artinya kemanfaatannya ini ada. Kemanfaatan ada asli mana yang mendatangkan ini ada. Kemanfaatannya ada. Karruhi itu seperti ruh lil mu'rabi terhadap kalimat-kalimat. Minal kalimati rupanya dari beberapa kalimat. Anna itu semuanya inilah hadal funun, hadal fan. Mausulatun itu menyampaikan apa? Hada ila ma'rifatil mazaya, terhadap mengetahui beberapa makna-makna keistimewaan. Terhadap mengetahui makna-makna keistimewaan az-zaidati yang tambah. Ala ma'anil kalimati, atas makna-makna kalimat asliyah yang asal. La allati yang hiya adapun itulah ya mazaya az-zaidah min khawasit taraqibi, itu dari makna keistimewaannya beberapa susunan. Untuk kalimat murad ya terkadang saja contoh lah ya, untuk huruf-huruf atof saja atau huruf jar, huruf atof, huruf jar itu semuanya punya makna. Ada mana maziyah. Contoh kayak wawu, maknanya apa? Kenapa atof pakai wawu? Kenapa atof pakai fa? Nah ini kalau bagi orang yang tidak paham nahwu kan dibablas gitu aja ya, tidak mikir itu mananya apa. Contoh seumpamalah tazawwad indan aku mestinya kan menikahilah kamu kepada Hindun atau saudaranya. Jadi pakai kalah satu paket. Sing payah pas tazawwad hindan au ummaha, karena ibu Raddin mane jadi meli anak bu noro guys. Jadi aliran apa ya? Aliran sesat, padahal itu faedahnya adalah faedah litahir. Dan ini kan mana-mana khawas kan ya, mana mazaya. Kal mutabiqatil muqtadal hal, sebagaimana kalimah yang mencocoki muqtadal hal terhadap muqtadal hal. Lawahad adapun inilah mutabaqatul hal wa yada mahadun nadri balagha, itu pusat dari angan-angannya ulama-ulama ahli balagha. Menciptakan kalimah yang mutabaqah di muqtadal hal ini sulit karena harus pas dengan situasi dan kondisinya. Ya kalau mau dohirnya apa adanya lah. Bloko suto cara Jawa ya, bloko suto apa adanya, langsung kita ngomong apa adanya.
Tapi kan kita harus bisa tahu situasi dan kondisi. Contoh lah ya, contoh ketika ada maling, terus kamu kumpul, ya kumpul. Kamu ngomong, dia maling sungguh ya, kalau dia maling malah, atau dia pencuri sungguh. Kamu ngomong, hei jangan nyuri ya nah. Ya, ini kan betul ya, omongan itu betul. Jangan nyurian, itu jelek. Itu betul. Tapi kalau kita sampaikan dengan yang muqtadul hal, yang tidak menyudutkan orang, kan lebih enak. Kayaknya hadis ya, khairun nas anfa'uhum lin. Nah, sebaik-baiknya manusia ya seorang yang beri manfaat kepada manusia. Ya contoh lah, ketika kamu punya anak melakukan kesalahan, ya salah jelas salah. Kamu langsung ngomong, oh goblok betul. Itu yang muqtadul dohir. Tapi kalau kamu sampaikan dalam muqtadul hal kan lebih bagus, lebih mendidik. Nak jangan gitu nak, mal ya. Yang bagus tuh begini loh. Berarti kan tidak membuat kecewa anak. Yang bertujuan anak. Yang muqtadul hal itu terkadang lebih afdol. Mahadun nadril balago. Kamu nanti punya istri, punya anak. Mak kok bu beca melo. Anak bertanya, bu, mak benak ku mau bu beca mandi besar mandi basah terus. Mak sampuan terus bu. Paham jawab, bin jawab muqtadul dohir ya. Pan jelajong kere. Apa kere bu kan dia ya? Apa kere bu? Kere ngalaan malah ya. Apa ngalak bu? Jangan lanjut gitu. Pengennya muqtadul dohir tapi tambah tidak mendidik. Coba kalau jawabannya anak apa bu? Oh malam mana? Dung tedungan pas kening mancon cek mancon pecah. Jadi muntah sampuan tak mandi basah dipakai sholat, nanti sholatnya tidak sah. Kan lebih mendidik. Muqtadul hal, makanya pusat perhatian ulama. Fal kalimat itu adapun kalimat al-murabbat yang murad al-mujarrad yang sepikan an hadal khawas dan an hadil khawasi dan keistimewaan kal asbah itu sebagaimana raga al-khaliyat yang sepi anil arwahi dari beberapa roh. Karena orang baca kitab, baca Quran tak tahu balaghah, nau saraf ya padana badan tidak ada nyawanya, mayat hidup. Falaisat maka tidak ada apa ya kalimah al-murabah muktabiratun itu dibilang-bilang atau dianggap biduniha dengan tanpanya, itulah ya arwah. Kama anal jisma sebagaimana sebenarnya jisim baru itu tidak dibilang-bilang apa jisim biduni ruh dengan tanpa ruh. Ya fal khawas maka adapun lafaz khawas al kalimat itu adalah kalimah bimanzilatil arwah dengan menempati lafaz arwah lil asbahi terhadap beberapa raga. Fa fi kalami maka itu tetap dalam daunnya kenantim al-hukm ala syai' bi hukmi mawa muaddahu bi hukmin dengan hukum muaddahu yang dituju apa syai'. Wayah tamil dan serupa bayakun apa sungguhnya akan ada kol muratope yang dikehendaki bil i'rab dengan i'rab. Ilma itu ilmu, al-bahisa yang membahas anhu dari al-bahis yang membahas apa ilmu anu dari i'rab. Wa huwa adapun al-bahis ilmu al-bahis ya annahu ilmu. Fayakun maka ada kalamun nadim. Fayakun maka ada kalamun nadim al-hukma itu kalam itu adalah lafaz hukma. Al-hukma itu ya hukum. Ya al-hukmu itu hukum alal bayani atas ilmu bayan. Wama dan ilmu mahu beserta bayan. La alal muadda tidak atas ya tujuan. Tidak atas tujuan. Wa yakun dan ada siapa al-musannif faja'ala itu menjadikan siapa musannif. Lau terhadap kulun minal funun itu manzilata ini kepada dua tingkatan atau dua tempat.
Al-ula adapun tingkatan yang pertama manzilatur ruh itu adalah menempati tempatnya ruh minal jismi dari jisim. Wasani atau adapun yang kedua manzilatul lubab itu adalah menempati isi minal kisri daripada kulit. Minal kisri daripada kulit wa murad wa adapun yang dikenadim bihadal abyad dengan beberapa pet. Madhun itu memuji hadal fan terhadap ini fan. Al-mutadammin yang menyimpan apa ya hadal fan madha kitabihi terhadap memuji kitabnya musannif. Wa hadal fan adapun ini fan jadirun itu ya patut itu sesuai bidzalika dengan itu madhu. Itla tudraku karena tidak akan ditemukan. Karena tidak akan ditemukan apa dako ikut tafsir. Apa makna halus-halusnya ilmu tafsir. Wama dan perkara istamala yang memuat apa tafsir ali atas ma minal itibarat rupanya dari itibarat al-latifati yang lembut illa biwasitati muraati hadzal fan kecuali dengan pelantaraan menjaga ini fan Fahuwa maka ada menifan min aqdomi alatil ulum itu dari lebih besar-besarnya alat untuk semuanya ilmu. Itu lebih besar-besarnya alat untuk semuanya ilmu asyariyah yang bangsa syariah. Ya walidzalika maka karena itulah min aqdomi Allah. Karena maka ada listigholo apa belajar dengan ini fardu kifayatin itu fardu kifayah. Berarti kalau satu pondok tidak ada yang ngaji balaghah dosa loh, fardu kifayah ini. Ya, pondok itu harus ada pelajaran balaghah. Ya, harus ini. Makanya ada pondok, ada pelajaran balaghah ini hebat. Kamu ini termasuk hebat loh. Sudah Darul Ma'nun. Ini kalau ada pondok besar nih aliyah loh. Aliyah pondok salaf. Kamu kan salaf enggak umum tidak taruh salah wala lah ya. Umum tak pati tahu umum, Arab tak pati tahu Arab. Pelajaran sudah Darul Ma'nun. Tiki bonje. Hebat. Pokoknya mana pondok tak ada pelajaran balaghah berarti ya dosa lah. Fardu kifayah pada mayit tadi senyolatin sega halih dosa kabeh munki pada senyolatin berarti tak dosa. Berarti babande termasuk memenuhi kewajiban fardu kifayah. Jadi selain itu malah tak dosa karena penting sekali. Orang bisa paham Quran harus belajar ilmu balaghah. Wa'lam ketahuilah anna ta'rifatul ilmin kepada sesungguhnya mengetahui tiap-tiap ilmu yakti itu datang apa ta'rif fi awal itu dalam awalnya kul dari awal kita tahu kita paham dengan ilmu ya kita harus paham balaghah. Lama wa maudhu'uhu adapun ya sasarannya kul ilmin wa maudhu adapun sasaran ilmu al-kalimat itu adalah beberapa kalimat al-arabiyat yang bangsa Arab minal haidiyat dari beberapa cara al-adiyat yang akan datang. Wal wadi adapun yang mengarang ini balaghah yang meletakkan ini balaghah Syekh Abdul Qahir itu adalah Syekh Abdul Qahir. Wal ismu adapun nama yakti itu datang apa ism fi akhir muqaddimati dalam akhirnya muqaddimah. Wa madatu adapun ya rukun-rukunnya kula ilmin atau pokok-pokoknya kula ilmin min asrarul arabiyyati itu dari makna rahasia-rahasianya bangsa Arab atau kalimat Arab. Wa taqaddama dan telah lewat apa hukumnya kula ilmin. Wa saya tidak akan datang apa masalah tiap sesuatu. Wa tak tidak akan datang apa masailu kulin apa masalahnya tiap-tiap sesuatu. Aim binal funun as-salasa. Jadi kulin itu isinya ilmu mani, ilmu bayan, ilmu bada. Aim binal funun as-salasa.
Wa fadilatu, adapun keutamaannya inilah kula ilmin idraku mukjizatul Quran, itu menemukan makna mukjizatnya Al-Quran dengan kula ilmin. Makanya orang itu kalau tidak paham betul, suruh mandi maca Quran, ya melarat. Karena mukjizat itu ya muncul karena kita paham betul ya, yakin. Kalau tidak yakin tidak bisa. Wa nisbatu, adapun nisbatnya kula ilmin taqaddamat, itu telah lewat. Apa nisbat? Fi qouli, dalam daunnya Nadim, rupanya dawuh li annahu karuhi lahirihi. Wa faidatu, adapun faidahnya kula ilmin tak itu datang apa faidah indah qouli, di dalam dawuhnya ke Nadim, rupanya dawuh wa hafidun ila akhirihi. Qala dawuh siapa Nadim, wa qad ta'afatu minat tolabi wallahu a'lam bishawab. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.